Kesan pertama saya saat memegang Blackphone BP1 adalah smartphone ini memang memiliki garis desain yang sangat identik dengan masanya dahulu saat dirilis, alias sudah kurang kekinian. Adalah harganya yang kini tinggal 800 ribuan saja yang membuat saya tertarik mencobanya. Bahannya sendiri full plastik, sementara bagian belakangnya memiliki sentuhan akhir kesat alias matte atau doff yang membuatnya nyaman digenggam, nyaman pula disentuh kulit, tetapi rentan meninggalkan bekas sidik jari ataupun minyak dan kotoran. Ukurannya yang ringkas, berkat dimensi layar Blackphone BP1 yang hanya 4,7 inci saja, membuatnya sangat nyaman dipegang dengan satu tangan. Layar dari Blackphone BP1 memiliki sudut pandang yang baik, reproduksi warna yang lumayan vibrant, serta kerapatan yang sangat cukup meskipun hanya beresolusi HD 720p. Seandainya saja smartphone ini sudah memiliki dual SIM dan memiliki besaran RAM 2GB saja, mungkin saya akan mempertimbangkannya sebagai daily driver saya. Back covernya dapat dibuka dan baterainya juga dapat dilepas. Di balik back cover Blackphone BP1, kita akan menemukan satu buah slot micro SIM dan satu slot lainnya untuk micro SD. Baterainya sendiri cukup tipis dengan kapasitas 2000 mAh saja. Pada bagian bawah layar terdapat 3 buah tombol kapasitif yang mempunyai backlight berwarna putih. Jika melihat icon yang digunakan pada ketiga tombol ini, sangat terasa kejadulan dari Blackphone BP1 ini. Tak usah ditanya pula soal konfigurasi tombolnya, pasti jadul juga. Tombol paling kiri berfungsi sebagai menu, dan recent apps diakses dengan menekan dan menahan tombol home. Dua buah pertanyaan yang biasa hadir mengiringi kelengkapan hardware adalah kehadiran LED notifikasi dan kemampuannya membaca OTG storage. Tenang saja, keduanya hadir kok di Blackphone BP1 ini. Sejatinya, Blackphone BP1 ini hadir dengan Private OS yang berbasis Android KitKat 4.4.2. Private OS hadir tanpa set aplikasi dari Google, sehingga untuk dapat bekerja dengan Google Apps, saya harus melakukan routing, flashing custom recovery, dan flashing custom ROM yang sudah terpasang Google Apps. Alhasil, sejak menggunakan custom ROM yang bernama Tesla ini, semua aplikasi bawaan Private OS hilang. Pun demikian dengan kemampuannya untuk menenkripsi data agar tak dapat disadap, sebuah harga yang harus dibayar untuk dapat menggunakan Google Apps. Saya jadi tak bisa menguji sejauh mana anti-sadapnya bekerja. Performa smartphone ini saat menjalankan sebuah aplikasi sebetulnya cukup baik. Namun, begitu menjalankan beberapa aplikasi sekaligus, terasa sekali keterbatasan RAM menjadi hambatan berarti. Prosesor Nvidia Tegra 4i yang sebetulnya cukup powerful dengan 4 inti dan clock speed 2 GHz, terhambat performanya akibat hanya disediakan RAM sebesar 1 GB saja. Masih bisa sih digunakan bermain game dengan grafis 3D, gameplaynya masih bisa berjalan dengan smooth dan stabil. Tapi mungkin Anda akan harus menutup aplikasi-aplikasi lain agar dapat tercapai kondisi yang memungkinkan untuk bermain game dengan asyik. Tentunya kita tak bisa berharap daya tahan baterainya ekstra ya, karena kapasitasnya hanya 2000 mAh. Fakta bahwa dengan pemakaian ringan bisa membuatnya menembus 24 jam saja, sudah patut untuk kita syukuri. Dengan pemakaian untuk sosial media yang intens dan disertai sedikit gaming dan foto-foto, Blackphone BP1 mampu bertahan dalam hitungan belasan jam saja. Sebelumnya jangan kaget ya, melihat info perangkat ini menggunakan beberapa aplikasi yang saya gunakan, perangkatnya muncul sebagai WeCoax akibat ROM Tesla yang saya gunakan. Kamera utama Blackphone BP1 secara mengejutkan hampir selalu mampu menghasilkan gambar yang baik di berbagai kondisi. Walaupun resolusinya hanya 8 megapiksel, namun reproduksi warnanya sangat indah dengan saturasi yang mempesona tanpa terkesan lebay. Perlu dimaklumi, meskipun harga jualnya sekarang di bawah 1 juta rupiah, dulunya ini adalah ponsel eksklusif dengan bandrol harga tinggi. Sehingga wajar apabila dipilihkan modul kamera berkualitas untuk Blackphone BP1. Hanya saja, kamera depannya terbilang biasa saja. Mungkin pada waktu perilisannya dahulu, selfie belumlah menjadi tren seperti sekarang ini. Dari segi fitur, kamera Blackphone BP1 tergolong basic dan memang aplikasi kameranya pun milik stok Android. Tampilan alias interface dari aplikasi kamera bawaan ini memang sederhana. Sedangkan performanya dalam mengambil autofocus tergolong cepat. Kualitasnya dapat dilihat langsung pada gambar-gambar berikut ini.
Berikut adalah kelebihan dari Blackphone BP1 menurut saya. Pertama, kamera utamanya kece banget. Melawan kamera ponsel 2 jutaan saja, saya masih berani mengadunya. Kemudian layarnya sangat nyaman untuk dilihat. Dan juga sudah bisa menikmati jaringan 4G di Indonesia. Memori internal cukup lega, 16 GB, dan masih ditambah dengan slot micro SD. Hardware-nya lengkap, ada backlight pada tombol kapasitif, ada LED notifikasi, dan juga sudah mendukung OTG. Blackphone BP1 nyaman digenggam, dimensi dan finishingnya sangat ramah dengan telapak tangan, dan semua itu bisa kamu dapatkan dengan harga hanya sekitar Rp800.000 saja. Sementara kekurangannya adalah performa multitasking agak tersendat akibat RAM yang hanya 1 GB. Selain itu, build quality-nya terasa kurang kokoh dan baterainya mempunyai kapasitas yang kecil. Masih single SIM dan perlu sedikit ngoprek agar bisa menggunakan Google Apps. OS-nya sendiri sampai saat ini masih mentok di KitKat. Selain itu, saya tak bisa memastikan garansi dari smartphone ini. Tuntas sudah kepenasaran saya dengan smartphone ini. Ada 3 hal penting yang membuatnya tak bisa menjadi daily driver saya. Pertama, nggak dual SIM. Kedua, RAM-nya kurang besar. Dan ketiga, belum memiliki fingerprint scanner. Sisanya, saya merasakan banyak kelebihan khas smartphone kelas atas pada zamannya dahulu. Kameranya bening dan membuat saya cukup terkagum-kagum dengan keindahan warna yang dihasilkannya. Layarnya pun membuat betah untuk saya menggunakannya berlama-lama. Terlebih lagi, ukurannya yang ringkas membuatnya enak digenggam. Soal ukuran ini juga membuat Blackphone BP1 akan cocok digunakan sebagai smartphone kedua. Dimensinya yang kompak tak akan membebani Anda untuk membawanya mendampingi smartphone utama Anda. Demikian ulasan saya yang saya buat demi menuntaskan kepenasaran saya sendiri. Semoga membantu juga bagi Anda yang penasaran ya. Oke, dari Kota Cimahi, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.